Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Kidul Official akan berkunjung ke makam Kanjeng Jimat. Siapakah beliau? Ikuti video kita berikut ini. Nganjuk sudah tak asing lagi dengan nama Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo atau yang lebih dikenal dengan nama Kanjeng Jimat. Sosok Kanjeng Jimat merupakan tumenggung dari Kerajaan Mataram Islam atau Ngayogyakarta, seorang ulama besar yang turut andil dalam penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk pada masa Kerajaan Mataram Islam. Kedatangan Kanjeng Jimat merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Menurut berbagai sumber, Kanjeng Jimat mensiarkan ajaran Islam dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit, di mana beberapa orang penganut Hindu mengasingkan diri hingga ke Kabupaten Nganjuk untuk menyelamatkan diri. Selain di Nganjuk, beberapa dari mereka juga pergi ke Bukit Tengger di kawasan Bromo, Semeru, dan lereng Gunung Wilis. Selama perjalanan mensiarkan Islam di Kabupaten Nganjuk, Kanjeng Jimat menggunakan pendekatan Hindu-Buddha dengan memadukan budaya Islam. Pendekatan yang dilakukan oleh Kanjeng Jimat berbuah manis. Alhasil, cukup banyak umat Hindu-Buddha yang akhirnya memeluk agama Islam. Bukan perkara mudah bagi Kanjeng Jimat saat melakukan syiar Islam di penduduk Gunung Wilis. Sebagian besar penduduk lereng Gunung Wilis masih sangat mempercayai keyakinan dari peninggalan para raja terdahulu yang masih asing dengan ajaran Islam. Namun, Kanjeng Jimat tetap gigih dalam perjuangannya memperjuangkan Islam. Beliau mengedepankan toleransi untuk menciarkan Islam dan tidak terkesan memaksakan. Sifat dermawan yang dimiliki oleh Kanjeng Jimat juga terlihat saat beliau mewakafkan sebidang tanah pekarangannya untuk didirikan sebuah masjid sebagai tempat beribadah warga yang telah memeluk agama Islam. Sedangkan beberapa warga yang tetap memegang keyakinan Hindu, oleh Kanjeng Jimat dibuka sebuah lahan untuk memberikan hak hidup dan menjalankan ibadah bagi warga beragama Hindu. Lahan tersebut berada di sisi timur lereng Gunung Wilis yang kini dikenal sebagai Dusun Curik, Desa Bajulan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk. Saat Kanjeng Jimat meninggal pada tahun 1766, beliau dimakamkan berada tepat di sebelah barat Masjid Al-Mubarok di kawasan Desa Kacangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, atau kurang lebih sekitar 9 km dari pusat kota Nganjuk. Saat memasuki pintu makam, peziarah akan disuguhkan dua patung macan putih yang tak lain adalah simbol hewan peliharaan Kanjeng Jimat saat melakukan syiar Islam di kawasan Nganjuk. Namun,
Apabila dilihat lebih dekat, pintu masuk menuju makam Kanjeng Jimat tersebut tidaklah tinggi, kurang lebih tingginya hanya 2 meter. Pintu masuk yang didesain tidak tinggi tersebut ternyata memiliki arti filosofi tersendiri. Hal ini mengandung sebuah pesan bahwa peziarah harus menundukkan kepala saat akan masuk ke dalam area makam Kanjeng Jimat. Makam Kanjeng Jimat sendiri dibalut dengan kain berwarna hijau dan aksen garis dengan warna kuning keemasan. Terdapat 3 payung tersusun 3 yang terbuat dari kain berwarna kuning keemasan, berdiri tegak di salah satu sisi pusaran makam Kanjeng Jimat. Bila dilihat di sisi timur, peziarah bisa melihat sebuah tulisan Jawa dan Arab berisikan tentang pesan-pesan kebaikan yang ditulis langsung oleh Kanjeng Jimat. Sebelah barat makam Kanjeng Jimat juga terdapat makam Bupati Nganjuk kedua, yakni Raden Tumenggung Sosrodirjo yang tak lain adalah adik dari Kanjeng Jimat. Menurut informasi, Raden Tumenggung Sosrodirjo ini menjabat sebagai Bupati Nganjuk yang kedua pada tahun 1760. Sedikit bergeser ke sebelah timur terdapat makam Raden Tumenggung Sosrokusumo II, merupakan putra dari Kanjeng Jimat yang menjadi Bupati Nganjuk ketiga pada masa jabatan tahun 1831 hingga tahun 1852. Masih di area makam, terdapat beberapa benda peninggalan Kanjeng Jimat. Selain ungkal yang dipakai saat membangun Masjid Al-Mubarok, di sini terdapat pula sumur peninggalan dari Kanjeng Jimat. Masyarakat sekitar percaya bahwa air di dalam sumur peninggalan tersebut tidak pernah surut meskipun pada musim kekeringan. Di sini juga sudah tersedia kendi bila pengunjung ingin minum. Diketahui, sebelum Masjid Al-Mubarok dibangun, kawasan masjid tersebut merupakan kawasan yang dekat dengan perkuburan Pangeran Singosari. Saat kedatangan Kanjeng Jimat, kawasan tersebut diperbaiki dan diperluas, sedangkan area perkuburan Pangeran Singosari tersebut masih berada tepat di sebelah utara Masjid Al-Mubarok. Itulah tadi ziarah kita ke makam Kanjeng Jimat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.